Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diman Fatur Rahman dengan NIM 12270500037. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur dari aplikasi yang saya udah buat dengan kelompok saya, di mana saya ini dengan kelompok saya membuat aplikasi Money Tracker. Money Tracker adalah aplikasi pencatatan keuangan di mana si pengguna dapat mencatat dari income maupun expense yang dia dapatkan, kemudian juga bisa diekspor ke dalam Excel, kemudian juga bisa dilihat grafiknya setiap bulan itu dengan grafik batang maupun dengan grafik rasio. Oke, di sini saya akan menjelaskan di yang bagian transaction detail. Di sini sudah ada codingannya. Nah, di sini pada yang pertama ada deklarasi variabel UI. Tuh. Nah, untuk pada codingan yang ini untuk mendeklarasikan variabel untuk text view dan relative layout yang digunakan untuk menampilkan detail transaksinya. Nah, di sini juga ada TP amount details. Nah, ini untuk menampilkan jumlah uang, kemudian TP type details ini untuk jenis transaksi atau pemasukan atau pengeluarannya. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari OneCreate ini. Nah, fungsi OneCreate ini adalah tempat aplikasi yang diinisialisasi saat pertama kali dimulai. Nah, di sini juga bisa mengatur si tampilan UI dengan memanggil si set content view-nya yang menghubungkan file XML layout dengan kelas aktivitas ini. Nah, kemudian juga bisa menambahkan dua button untuk kembali dan update data dengan menambahkan listener untuk masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada menambahkan fitur kembali pada yang ini back button ya. Pada back button ini tombol kembali mengarah pada fungsi finish gitu, yang akan menutup aktivitas saat ini dan kembali ke layar sebelumnya. Nah, jadi back ini fungsinya untuk finish gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada update data. Nah, ini codingannya di mana untuk tombol update ini memanggil dialog untuk memperbarui data transaksi, dan fungsi dari open update dialog ini digunakan untuk menampilkan form pembaruan data. Nah, kemudian juga ada fitur hapus data atau delete data. Nah, di sini tombol hapus ini akan memunculkan alert dialog yang meminta konfirmasi pengguna untuk menghapus transaksi. Ya. Nah, jika si pengguna ini memilih yes, maka si data transaksinya akan dihapus dari Firebase. Gitu. Nah, yang keenam itu ada menghapus data dari Firebase. Nah, delete data Firebase ini
setelah si yang tadi pengguna ini mengkonfirmasi untuk penghapusan dan data transaksi ini dihapus dari Firebase menggunakan DB remove value, maka jika berhasil, aplikasi akan memberitahu pengguna dan menutup layar detail transaksi. Gitu. Nah, kemudian ini ada inisialisasi UI, ya. Nah, pada inisialisasi UI ini fungsinya untuk menginisialisasi komponen UI yang ada pada layout seperti text view yang akan digunakan untuk menampilkan detail transaksinya. Nah, ini ya. Nah, kemudian juga ada untuk menampilkan data transaksi. Nah, untuk menampilkan data transaksi ini, data yang diterima dari intent akan ditampilkan pada UI. Ini mencakup judul transaksi, jumlah uang, jenis transaksi, kategori, tanggal, dan catatan. Kemudian juga warna tampilan juga akan disesuaikan gitu dengan jenis transaksi, mau itu pengeluaran atau income. Nah, kemudian ada dialog pembaruan. Pada dialog pembaruan ini, si dialog ini memperbarui transaksi, memuat form dari inputan untuk judul, kategori, jumlah uang, tanggal, dan catatan setelah si pengguna ini mengubah data atau tombol update yang akan mengupdate transaksinya di Firebase. Ini untuk fitur update-nya. Nah, kemudian setelah itu pasti ada update ke data Firebase-nya. Nah, ya. Oh ini. Untuk pada fitur update data ke Firebase-nya, ini fungsinya ini untuk memperbaharui yang jelasnya transaksinya ke Firebase dengan nilai yang baru gitu, yang dimasukkan oleh si pengguna gitu. Kemudian juga ada fitur tanggal atau data picker. Nah, fitur tanggal ini dialog si pembaruan juga memiliki fitur untuk memilih tanggal menggunakan date picker dialog saat tanggal dipilih. Nah, nilai tanggal yang dipilih akan dikonversi ke format waktu atau millisecond dan disimpan ke Firebase. Gitu. Nah, selanjutnya ini kita udah selesai untuk penjelasan ini, kita langsung ke layout dari activity transaksi detail gitu. Nah, dari yang tadi maka tampilannya akan seperti ini dan ini codingannya. Nah, jadi si tampilannya itu akan seperti ini. Yang tadi dijelaskan ada transaksi detail ini bisa mengedit, menghapus, dan nanti ada ketika kita mengisi ini juga akan ada eh, apa ya? Untuk menyimpannya gitu, untuk men-save-nya. Maka akan update ke Firebase-nya. Nah, layout XML ini untuk halaman transaksi detail yang akan digunakan gitu. Nah, yang pertama itu ada room layout atau relative layout-nya. Nah, ini. Nah, layout utama adalah si relative layout-nya yang memungkinkan elemen UI ini disusun relatif terhadap satu sama lain. Nah, kemudian juga ada Android background. Android background ini untuk memberi latar belakang berwarna oranye pada seluruh tampilan. Nah, ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bagian judul transaksi atau transaksi detail title. Ya. Nah, pada bagian ini menunjukkan atau menampilkan judul utama untuk halaman detail transaksi dengan latar belakang yang diatur menggunakan gambar.
BG Detail Expand. Nah, ini ya, BG Detail Expand. Nah, kemudian juga ada toolbar-nya. Si toolbar ini di bagian atas ini mengandung tiga tombol. Tombol yang pertama itu back, ini ya, back ini. Kemudian juga ada delete, ini. Yang terakhir ada update. Nah, ini untuk codingannya. Jadi, si text view yang menunjukkan transaksi detail ini dengan teks besar dan font tebal, Poppins medium dengan warna teks yang putih dan ukurannya itu sekitar 28 SP. Tuh. Nah, selanjutnya pada bagian informasi transaksi ini menampilkan informasi detail transaksi di bawah judul transaksi. Nah, terdapat beberapa elemen text view yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti judul transaksi, kategori, dan catatan. Nah, ini ya. Nah, ini title informasi, details, gitu. Nah, kemudian pada ini juga bagian tanggal dan jenis jumlah transaksinya menampilkan tanggal transaksi, jenis transaksi, pengeluaran maupun pemasukan gitu dengan jumlah uangnya. Menggunakan juga linear layout horizontal untuk menyusun elemen-elemen sejajar. Gitu. Nah, kemudian juga ada icon. Nah, icon ini untuk menampilkan icon yang terkait dengan transaksi seperti kalkulator atau simbol uang. Ini ya. Nah, pada bagian relatif layout yang ini itu mengatur tanggal transaksi, jenis transaksi, jumlah uang. Kemudian juga ada untuk pengaturan visual tata letak. Nah, elemen UI, elemen seperti text view digunakan untuk menampilkan berbagai informasi dengan berbagai gaya teks seperti ukuran dan warna yang berbeda. Agar si pengguna ini ya dapat dengan mudah memahami detail si transaksinya. Kemudian ada relative layout dan linear layout. Ini digunakan untuk penataan si elemen-elemen UI dengan posisi yang fleksibel dan responsif. Kemudian juga ada gambar icon. Ini untuk pengguna gambar di toolbar dan elemen visual lainnya memberi tampilan yang lebih menarik dan intuitif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.